Episode dimulai dengan saya mulai memeriksa pasiennya satu persatu, namun kemudian ternyata setelah memeriksa pasiennya, saya merasa pusing dan kemudian perawat bertanya padanya apakah dia telah melakukan tes kehamilan atau belum. Saya pun mulai malu-malu dan bertanya padanya kenapa dia berpikir demikian. Perawat pun akhirnya berkata, dia memiliki indera keenam dan dapat menebak apakah wanita itu sedang hamil atau tidak. Dia melihatnya dari wajah yang berseri-seri. Pastinya saya akan segera hamil. Saya pun mulai bercanda dan kemudian tertawa. Perawat pun akhirnya mendesaknya untuk melakukan tes kehamilan. Diberikanlah alat untuk mengukur kehamilan kepada saya. Setelah beberapa saat pada akhirnya, saya yang awalnya ragu mulai melakukan tes kehamilan di kamar mandi dan kemudian ternyata setelah dia membuka hasilnya garis 2. Ternyata saya benar-benar positif hamil. Dia merasa sangat bahagia dan kemudian berpikir dia akan memberitahukan semua ini kepada Firat. Setelah semua keluarga tahu, Pahi mulai cemburu karena keluarga memiliki perlakuan khusus terhadap saya karena saya sedang hamil. Akhirnya Pahi pun memutuskan akan segera hamil, mengikuti jejak dari saya. Beberapa saat kemudian pun pada akhirnya Pahi dan juga Samrat mulai romantis satu sama lain. Mereka berdua saling mendekati satu sama lain, menghabiskan malam romantis bersama. Namun ternyata Samrat mendapatkan telepon dari saya untuk memintanya menjemputnya karena ternyata Firat tidak bisa menjemputnya karena terlambat. Samrat pamitan terhadap Pahi dan kemudian Pahi pun nampak kesal mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya Samrat membawa saya untuk pulang ke rumah, namun ternyata celakanya ban mobil mereka berdua bocor dan kemudian ternyata itu adalah ulah dari Jagtab yang sengaja menaruhkan paku di jalanan. Jagtab menghentikan Samrat dengan anak buahnya memukuli Samrat, sementara saya sendiri akhirnya mulai dibawa oleh Jagtab. Saya dipaksa memasuki sebuah mobil yang ia kemudikan. Setelah beberapa saat Samrat mencoba untuk menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Jagtab, namun celakanya Samrat malah tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Jagtab dan kemudian terjatuh dan terluka parah di bagian kepalanya. Saya pun terus-menerus berteriak untuk menghentikan mobilnya, tapi semuanya ternyata sia-sia. Firat sendiri akhirnya mulai datang. Dia langsung menembakkan peluru ke ban mobilnya dan menusuknya. Jagtab mengunci saya di mobil dan perlahan berjalan menuju Firat. Terjadilah perkelahian antara mereka berdua dan pada akhirnya Firat berhasil mengalahkan Jagtab. Saya sendiri menghancurkan bagian kacanya dan kemudian pergi keluar dari mobil itu. Saya pun kemudian langsung menghentikan Firat dari memukuli Jagtab karena ada hal yang lebih gawat. Samrat sedang dalam kondisi gawat darurat. Akhirnya saya ataupun Firat langsung bergegas ke tempat Samrat. Setibanya di tempat Samrat pada akhirnya ternyata benar-benar sudah terluka Samrat ini. Mereka berdua akhirnya mulai membawa Samrat untuk dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan sendiri saya terus-menerus meminta Samrat untuk tidak memejamkan matanya karena itu adalah hal terpenting supaya Samrat tidak kehilangan kesadaran. Beberapa menit pun kemudian, akhirnya mereka semua sampai di rumah sakit. Firat pun kemudian sesampainya di rumah sakit, perlahan bergegas memanggil dokter. Samrat terus-menerus berbicara kepada saya dan memintanya untuk mengurus keluarga dan bayinya, memberkati bayinya dan kemudian ketika pesan terakhir itu sudah disampaikan oleh Samrat, perlahan-lahan Samrat pun mulai menghembuskan nafasnya. Firat mendatangi dokter itu dan kemudian dokter akhirnya mengonfirmasi bahwa Samrat sudah tiada. Baik saya ataupun Firat berdiri terkejut mendengarkan hal tersebut. Setelah beberapa saat akhirnya Firat pun mulai melaksanakan hak terakhir Samrat. Prosesi upacara pembakaran mayat dari Samrat pun mulai dilakukan. Firat melakukan hal tersebut sesuai dengan instruksi dari pandit. Dia pun mulai mengingat saat-saat menyenangkan yang dia habiskan bersama dengan Samrat. Selepas prosesi pembakaran mayat dari Samrat itu akhirnya keluarga kembali. Firat mulai menyimpan foto besar Samrat di ruang tamu dan kemudian semua keluarga Chavan duduk di depannya untuk pertemuan.
Mansi pun berjalan turun dan menangis sambil memegangi foto Samrat dan juga Pahi. Sai ketika itu membawa karangan bunga untuk foto tersebut, namun ternyata Pahi tidak terima. Pahi memperingatkannya untuk tidak berani menyentuh foto Samrat dan mengatakan bahwa wajahnya mengingatkannya pada kehilangan Samrat. Jadi Sai, kau harus keluar dari rumah ini selamanya. Sai pun berkata, tapi dia mengerti kemarahannya. Tapi bukan begitu caranya. Namun ternyata Pahi berkata, Sai, kau selalu kembali ke rumah setelah meninggalkan rumah ini, tapi kali ini kamu tidak boleh kembali. Sai pun mulai ingat Samrat memintanya untuk menjaga Pahi. Pahi pada akhirnya mendorong Sai dan menjadi keras kepala. Namun ternyata Virat menghentikannya dan berkata bahwa tidak hanya Pahi yang telah kehilangan suaminya, dia juga bahkan kehilangan kakaknya. Sai kehilangan kakak iparnya dan merasa bersalah atas kematian Samrat. Dia pun berkata bahwa, Pahi, kau harus mengerti semua ini. Setelah diberikan pengertian oleh Virat, namun ternyata Pahi tetap bersikeras. Dia langsung mendorong Sai untuk mengusirnya dari rumah itu. Namun kali ini Virat ataupun Bhavani menghentikan Pahi. Pahi pun mulai emosional dan kemudian Bhavani atau Virat beralasan bahwa Sai tidak bisa meninggalkan rumah ini karena dia sedang hamil. Dia sedang mengandung penerus keluarga Chavan ini. Pahi yang mendengarkan hal tersebut langsung emosional karena dia merasa sendirian dan tak ada yang membela. Bhavani pun berusaha untuk menenangkannya. Setelah beberapa saat Sai memberitahukan kepada Virat bahwa dia merasa bersalah karena bertanggung jawab atas kematian Samrat. Virat pun berkata dia tahu situasinya saat dia menghadapi Jagtab yang mencoba untuk menyelamatkannya. Akhirnya Virat pun mulai menangis keras dan berkata dia tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Sai pun mencoba untuk menghibur Virat yang menangis sangat sedih sekali. Keesokan harinya, keluarga Chavan melakukan ritual hari ke-13 untuk kedamaian bagi jiwa Samrat. Bhavani menghentikan Sai dari mengangkat barang-barang berat dan kemudian memintanya untuk beristirahat saja. Pahi marah melihat perhatian Bhavani terhadap Sai. Bhavani akhirnya meminta Sai untuk menyajikan makanan kepada Pahi, namun ternyata Pahi menghentikan Sai dan mengatakan bahwa dia tidak mau mendapatkan makanan dari tangan pembunuh Samrat. Sonali dan Omkar mendukungnya dan berteriak pada Sai. Sai kemudian menghadap Pahi dan mengatakan dia menanggung semua kesalahan dan kutukannya, tapi dia sudah tidak tahan lagi. Pahi malah berteriak pada Sai untuk menjauh dari matanya. Mansi pun berkata, sudah 13 hari sejak Samrat meninggalkan mereka dan Patraleka, kamu harus menghormati ritual untuk kedamaian jiwa Samrat. Sai pun kemudian berkata bahwa dia selalu disalahkan atas kesalahan yang terjadi di rumah ini, tapi dia tidak akan mentolerir kesalahan apapun terhadapnya karena itu buruk untuknya. Bhavani mendukung Pahi kali ini dan meminta Sai untuk tidak berbicara kasar kepada Pahi karena Pahi baru saja kehilangan suaminya. Sai pun mempertanyakan apakah mereka tidak berpikir bahkan dia juga memiliki emosi dan dapat merasakan terluka oleh ejekan mereka yang tidak berdasar. Bahkan dia pun kehilangan saudara laki-lakinya dan anaknya dari pamannya. Virat pun mencoba untuk membawa Sai pergi dari sana. Sai pun kemudian bertanya kepada Pahi bagaimana jika dia bersama Samrat menggantikannya. Pahi terus-menerus berulang kali dan menyalahkan Sai atas kematian Samrat. Sai pun kemudian berkata bahwa Pahi rupanya ingin dia mati. Akhirnya di sana Pahi berkata dia mengutuk Sai dalam hati dan berharap Sai akan mati menggantikan Samrat. Virat memintanya untuk menghentikan kutukannya setidaknya pada puja kali ini. Akhirnya di sana Sai melepaskan karangan bunga dari foto Samrat dan malah memakainya di lehernya sendiri. Keluarga sangat-sangat terkejut mengetahui hal tersebut.
Setelah beberapa saat pada akhirnya Virat memintanya untuk menyingkirkannya. Sai mengungkapkan isi hatinya dan berkata bahwa dia bahkan kehilangan saudara laki-lakinya dan sedang berduka atas kematiannya, tapi Pakhi selalu menuduhnya. Dia pun kemudian mengatakan lebih baik dia mati sesuai dengan keinginan Pakhi. Baik Aswini, Bhavani dan Virat memintanya untuk tidak mengatakan hal itu dan mencoba untuk menenangkannya. Pakhi terus-menerus mengutuk Sai. Virat pada akhirnya menyingkirkan karangan bunga itu dari leher Sai dan memintanya untuk pergi segera beristirahat. Sai perlahan-lahan menaiki tangga, namun ternyata ketika itu dia terpleset dan jatuh terluka parah kemudian pingsan. Keluarga bergegas menemuinya dengan khawatir. Virat pun akhirnya membawanya ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter pun mulai merawat Sai sementara Virat menunggu di luar ruang operasi dan mengingat dia memberitahukannya tentang kehamilannya. Bhavani pun merasa khawatir untuk Sai. Vaishali sendiri mencoba untuk menghibur Pakhi dan mengatakan bahwa dia dapat merasakan apa yang telah dia alami dan berkata bahwa sesungguhnya Pakhi, kamu terlalu kasar kepada Sai dan salah mengutuknya. Dia pun mengatakan bahwa Sai sedang hamil dan berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Setelah beberapa saat akhirnya Mansi pun datang dan mencoba untuk membuatnya mengerti bahwa Sai tidak bersalah sama sekali. Pakhi menghadapi Mansi dan bertanya padanya apakah dia benar-benar peduli dengan putranya. Dia menyatakan bahwa dia tidak bisa memaafkan Sai karena dialah yang menyebabkan Samrat meninggal. Mansi mencoba untuk menenangkan Pakhi, tapi ternyata Pakhi tetap pada keputusannya. Sementara Virat sendiri mulai khawatir untuk keadaan Sai dan berdoa untuk kesembuhannya. Dokter akhirnya keluar dari ruang operasi dan memberitahukan keluarga Chavans bahwa Sai baik-baik saja, tapi dia mengalami keguguran. Keluarga Chavans pun terkejut mendengarnya dan kemudian Virat seolah-olah tidak menerima kenyataan itu. Nina mengatakan Sai membutuhkan dukungan sekarang. Akhirnya Virat pun perlahan berjalan ke Sai dan menjadi emosional mengingat informasinya tentang kehamilannya. Sai akhirnya meminta maaf kepada Aswini dan juga Virat dan mulai menangis terseduh-seduh. Nina dan Aswini pun menghiburnya dan memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan segera hamil lagi. Virat dan Sai pun saling berbagi rasa sakit mereka. Aswini memberitahukan kepada Bhavani dan yang lainnya tentang keguguran Sai. Keluarga pun akhirnya berduka atas kehilangan anak Sai yang belum lahir. Aswini sendiri akhirnya memberitahukan kepada Sai bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu mereka sampai di rumah. Namun ternyata Sai menolak untuk pulang karena dia tidak ingin menghadapi Pakhi. Dia berkata bahwa dia menghadapi Pakhi karena Pakhi telah mengutuk bayinya yang belum lahir. Aswini mencoba menghiburnya dan berkata bahwa tenang saja, dia akan segera dikaruniai bayi lagi. Virat pun kembali setelah menyelesaikan formalitas dan berkata bahwa dokter ingin berbicara dengannya. Bhavani sendiri akhirnya di rumah marah-marah dan kembali mengutuk Pakhi karena perbuatannya Sai menjadi keguguran. Mansi menenangkannya dan mengatakan bahwa Pakhi tidak sadarkan diri setelah kehilangan suaminya dan tidak bermaksud untuk menyakiti bayi Sai. Namun Bhavani berkata dia memperingatkan Pakhi berulang kali untuk berhenti mengutuk Sai, tapi Pakhi terus-menerus melakukannya dan karena dialah Sai kehilangan bayinya. Virat sendiri dan Sai akhirnya ketemu dokter dan kemudian dalam pertemuan itu dokter menginformasikan kepada Sai bahwa dia tidak akan pernah bisa lagi mempunyai anak. Sai sangat sedih sekali dan kemudian mulai menangis. Sementara Virat perlahan-lahan keluar dari ruangan itu. Dia menangis sendirian karena tidak terima dengan takdir yang ia terima. Nina datang ke sana mencoba untuk menghibur Virat dan meyakinkan Virat bahwa mereka akan segera memiliki anak. Yang kemudian pada akhirnya Virat pun mulai cerita bahwa Sai benar-benar tidak bisa mempunyai anak. Nina pun terkejut. Sementara Aswini pun datang ke sana mencoba untuk menghiburnya. Namun ternyata Aswini dikejutkan lagi ketika mengetahui bahwa Sai tidak mungkin punya anak lagi. Akhirnya Virat bersama Aswini dan Nina membawa Sai kembali ke rumah. Semua orang mencoba untuk membuatnya nyaman dan mencoba untuk menghiburnya. Bhavani pun mulai khawatir pada Sai. Baik Nina dan Aswini berpikir akan memberitahukan kabar buruk itu kepada keluarga di waktu yang tepat. Virat pun bahkan berpikiran yang sama.
Sai namun pada akhirnya mulai mengungkapkan kebenaran bahwa dia tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Mendengarkan hal itu semua orang terkejut. Sementara Devyani hancur dan mulai menangis. Bhavani bahkan terus-menerus menyalahkan Pahi atas segalanya dan pergi ke kamarnya. Dia pun mulai menyeret Pahi dari kamarnya dan membuatnya berdiri di depan semua orang. Bhavani mengungkapkan tentang keguguran Sai, sementara Pahi pun mulai terkejut. Dia mencoba untuk menjernihkan pikirannya bahwa dia marah dan mengatakan semuanya pun marah. Dia berkata bahwa dia tidak pernah menginginkan yang buruk untuk anak Sai dan juga Virat. Akhirnya Bhavani yang marah memerintahkan Pahi untuk keluar dari rumah ini. Pahi berkata jika dia merasa bertanggung jawab atas keguguran Sai, lebih baik dia meninggalkan rumah ini. Namun ternyata Mansi kali ini mendukungnya. Dia pun berkata bahwa bahkan dia akan menemaninya. Ninad berkata, namun rumah ini adalah milik Mansi. Mansi pun mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal di tempat di mana menantunya dihina. Faisali pun kemudian berkata pada Pahi bahwa dia bahkan tidak bisa melihat penghinaan putrinya. Dan sebelum mereka mengusirnya dari rumah ini, lebih baik dia membawa Pahi ke rumahnya. Sai menghentikannya dan kemudian mengatakan Pahi tidak akan pergi kemanapun. Episode pun kemudian berakhir.